Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan membaca wacana, kalian dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang kedua, dengan proses pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang ketiga, dengan melengkapi tabel, kalian dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan musyawarah, kalian dapat menceritakan pengalaman melakukan musyawarah. Yang kelima, dengan melakukan konvensi satuan panjang, kalian dapat mengenal konvensi satuan berat. Dan yang terakhir, dengan melakukan pengukuran, kalian dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentunya ada ya anak-anak. Coba tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut dan sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya adalah benda yang terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda yang dibuat dari karet. Nah, coba kalian perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus tersebut terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Coba amati benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Contohnya saja, piring, bahan pembentuknya kaca. Ban sepeda, bahan pembentuknya karet. Sendok, bahan pembentuknya logam. Akuarium, bahan pembentuknya kaca. Balon, bahan pembentuknya karet. Itu tadi hanya contoh ya anak-anak. Kalian dapat menuliskannya sendiri, nama bendanya apa, lalu bahan pembentuknya apa. Ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Dan sebutkan minimal 5 benda. Nah, sekarang bahan pembentuk benda tadi ada kaca, logam, karet, plastik, kertas, dan kayu. Bersama-sama kita akan mempelajari sifat benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kaca sifatnya mudah pecah, tembus cahaya, dan kedap air. Contoh bendanya gelas dan piring, lemari kaca, dan vas bunga. Logam sifatnya kuat,
mudah dibentuk, penghantar panas. Contoh bendanya setrika, sendok dan garpu, wajan. Sedangkan karet sifatnya kuat dan lentur, kedap air, tidak tahan api, serta tidak tembus pandang. Contoh bendanya penghapus, karet gelang, dan balon. Kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang, perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, coba nanti kalian amati dan tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Nah, sekarang bermusyawarahlah dengan temanmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah? Contoh, cara meningkatkan kebersihan di sekolah ialah yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Yang ketiga, melakukan piket di ruang kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan toilet. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu tadi hanya contoh. Kalian bisa menuliskannya sendiri dengan cara yang lainnya ya. Coba ingatlah kembali saat sedang melakukan musyawarah. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Tentu boleh. Setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan pendapat yang kita berikan akan dapat membantu memberi masukan saat bermusyawarah. Apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber pada satu atau dua orang tersebut. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Tentu saja tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Tuliskan pengalamanmu tentang bermusyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan dengan lancar? Jawablah di buku kalian masing-masing ya. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Nah, ini biasanya merupakan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya karena kalau kita menggunakan penggaris dari kaca, maka kalau jatuh otomatis ya akan pecah anak-anak. Karena sifat kaca itu mudah pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris kalian. Kita akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, di sini ada satuan meter atau m, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Selanjutnya, kita akan belajar tentang 3 satuan ini. Anak-anak, dalam 1 meter itu jika diubah ke sentimeter, maka 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm.
Jika 1 meter diubah dalam milimeter, maka 1 meter sama dengan 1000 milimeter. 1 sentimeter jika diubah dalam milimeter itu ada 10 milimeter. Sekarang perhatikan Beni mengukur panjang pita. Panjang pitanya adalah 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, berarti di sini 5 meter ditambah 30 cm. 5 meternya sendiri diubah ke dalam sentimeter, yakni 500 cm. 30-nya sudah sentimeter, berarti kita tinggal menjumlahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Untuk memudahkan kalian mengerjakan soal-soal tersebut, coba kalian perhatikan gambar di samping. 1 kali turun tangga, maka harus dikalikan 10. Jika turun 2 kali, maka dikalikan 100. Dan seterusnya. Jika naik 1 tangga, maka harus dibagi 10. Sedangkan jika naik 2 tangga, maka harus dibagi 100. Begitu pula seterusnya. Ingat ya anak-anak, dibagi 100, bukan dibagi 20. Ayo kita coba soal yang pertama. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Sentimeter ke meter naik 2 berarti harus dibagi 100. 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Soal yang kedua, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Sentimeter ke meter berarti naik. Naiknya naik 2, maka harus dibagi 100. 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi 500 cm sama dengan 5 meter. Selanjutnya, soal yang ketiga. 6 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Meter ke sentimeter turun 2. Berarti harus dikalikan 100. 6 kali 100 sama dengan 600. Jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Soal yang keempat, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Sentimeter ke meter berarti naik 2. Maka harus dibagi 100. 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Soal yang kelima, 7 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Meter ke sentimeter turun 2, berarti harus dikalikan 100. 7 kali 100 sama dengan 700. Jadi 7 meter sama dengan 700 cm. Berikutnya soal yang keenam. 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik sentimeter. 2 meter kita ubah terlebih dahulu ke dalam sentimeter, yakni 200 cm. 45-nya sudah sentimeter, berarti kita tinggal menjumlahkan.
200 cm ditambah 45 cm sama dengan 245 cm. Berikutnya, nomor 7, 4 meter 32 cm sama dengan titik-titik centimeter. 4 meter diubah terlebih dahulu ke dalam centimeter, yakni 400 cm. 32-nya sudah centimeter. Berarti kita tinggal menjumlahkan 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432 cm. Nomor 8. 8 meter 79 cm sama dengan titik-titik centimeter. 8 meter kita ubah terlebih dahulu ke dalam centimeter, yakni 8 dikali 100 sama dengan 800 cm. 79-nya sudah centimeter, jadi kita tinggal menjumlahkan 800 cm ditambah 79 cm sama dengan 879 cm. Nomor 9. 4 meter 8 cm sama dengan titik-titik centimeter. 4 meter diubah terlebih dahulu ke dalam centimeter, yakni 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Angka 8 sudah cm, jadi kita tinggal menjumlahkan 400 cm ditambah 8 cm sama dengan 408 cm. Nomor 10. 70 meter 9 cm sama dengan titik-titik centimeter. 70 meter kita ubah terlebih dahulu ke dalam centimeter, yakni 70 dikali 100 sama dengan 7000 cm. 9-nya sudah centimeter, jadi kita tinggal menjumlahkan 7000 cm ditambah 9 cm sama dengan 7009 cm. Lakukanlah aktivitas berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Yang kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu atau ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Yang keempat, ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Yang kelima, lengkapilah tabel berikut ini dengan hasil pengukuranmu. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Pada pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.